Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan latihan soal tentang hukum kolom atau gaya kolom ya. Soal berikutnya, sebuah partikel bermuatan positif 5 mikrokolom ya, diletakkan pada garis hubung dan di antara partikel-partikel bermuatan negatif 9 mikrokolom dan negatif 4 mikrokolom yang berjarak 0,50 meter. Ya. Bagian A, tentukan besar dan arah gaya pada partikel bermuatan positif 5 jika diletakkan di tengah-tengah antara kedua partikel bermuatan negatif. Pertanyaan kedua, di mana partikel bermuatan positif 5 ini harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif tersebut. Baik. Jadi ada dua buah partikel bermuatan listrik negatif ya. Misalkan negatif 9 mikrokolom ini sebagai Q1 ya. Kita beri tanda negatif di sini. Kemudian ada partikel kedua yang bermuatan listrik negatif juga, yaitu 4 mikrokolom, kita misalkan sebagai Q2, ini negatif juga. Dan ada satu, ya, dan kita akan menaruh satu partikel bermuatan listrik positif. Ya, kalau kita lihat pada soal ini, yaitu di antara kedua partikel-partikel ini. Di antara kedua partikel bermuatan listrik negatif ini. Jadi di tengah-tengahnya ya, di antara kedua ini. Jadi bukan di kiri muatan negatif, bukan di kiri muatan Q1 dan juga bukan di kanan muatan Q2, tapi di antara Q1 dan Q2, ya. Eh, Kedua muatan ini itu berjarak ini 0,50 meter, ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaan kedua, ya, tentukan kalau kita lihat pertanyaan pertama ya, tentukan besar dan arah gaya pada partikel bermuatan positif 5 ini jika diletakkan di tengah-tengah antara kedua partikel bermuatan listrik negatif. Jadi positif 5 ini diletakkan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti di tengah seperti ini ya. Di tengah seperti ini. Ini kita sebut sebagai Q5. Kita sebut sebagai Q3. Ya, sebagai Q3. Di mana jarak Q3 terhadap Q1 adalah A, jarak Q3 terhadap Q2 juga sama, adalah A. Di mana A ini adalah setengah dari R ini. Iya kan? Karena kan tepat di tengah ya, sebagaimana pertanyaan pada bagian A ini. Nah, kita mau cari besar gaya yang bekerja pada Q3 dan arah gaya, maksudnya arah resultannya ya, kemana. Oke, tentu Q3 ini akan dipengaruhi atau ya akan dipengaruhi oleh dua gaya. Ya kan? Karena ada dua muatan di sekitarnya. Yaitu gaya yang bekerja pada Q3 akibat muatan pertama, kita misalkan F31, tentu arahnya ke kiri kan? Karena ini kan interaksinya tarik-menarik ya. Maka Q3 ini akan ditarik ke kiri. Ya kan? Oleh muatan pertama. Kemudian selain gaya F31, muatan ketiga akan dipengaruhi oleh muatan kedua juga. Ya, akan bekerja gaya pada Q3 akibat muatan kedua. Kita misalkan F32. Ya. Nah, ini juga interaksinya tarik-menarik sehingga Q3 ini akan ditarik ke kanan. Ya, yaitu oleh gaya F32. Nah, jadi posisinya Q3 ini ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan. Ya, seperti itu. Nah, kita mau cari besar gaya yang bekerja pada Q3. Ada dua gaya di sini ya. Nah, pertama kita cari F31. Ya, persamaan gaya kolom K Q1 K
Q1 kali Q3 per jarak antara Q1 dan Q3 dikuadratkan ya, yaitu A kuadrat. K-nya, nah ini misalkan kejadiannya di udara ya, maka K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 ya, ini kita nyatakan dulu dalam satuan kolom ya, maka kita ubah dari mikrokolom ke kolom, maka tinggal kali 10 pangkat negatif 6. Ini Q1, Q3-nya juga kali 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi kita masih melihat Q1 dan Q3 ya. Per A kuadrat. Nah, A di sini ya setengah dari R ya. Setengah dari R ya, yaitu 0,5 bagi 2 ya. Yaitu 0,25 atau 25 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Sehingga ini 9 kali 9 kali 5 per 25 kuadrat 625 ya. Kali 10 ya, pangkat 9 kurang 6 kurang 6. Ini negatif 4 dinaikkan ke atas jadi positif 4 ya. Hasilnya 405 per 625 kali 10 pangkat 1 Newton. Inilah besar gaya F31 ini. Gaya yang bekerja pada Q3 akibat muatan pertama ya. Berikutnya kita mencari F32, gaya yang bekerja pada muatan ketiga akibat muatan kedua yang arahnya ke kanan ya. Persamaannya masih sama kah? Di sini menggunakan Q2 ya kan? Q2 yaitu kita menggunakan muatan yang berinteraksi ya kan? Q2 kali Q3 per A kuadrat. Jaraknya sama ya, jarak Q3 dan Q2 ini, jarak antara Q3 dan Q2 sama ya. Ya, sama dengan Q3 dan Q1 yaitu A ya, karena ini kan tepat berada di tengah, yaitu setengah dari R. Kita masukkan Q2-nya ini, Q3-nya ini sama juga dinyatakan dalam kolom ya, dari mikrokolom. Tinggal kali 10 pangkat negatif 6 begitu, per seperti ini sama ya. Makanya 9 kali 4 kali 5 per ini 625 sama, ini 10 pangkatnya juga sama. Maka hasilnya di sini 180 per 625 kali 10 pangkat 1 Newton. Inilah besar gaya F32 yang menarik Q3 ini ke kanan. Ya. Nah, berikutnya kita mau mencari besar gaya yang bekerja pada Q3. Ya, besar gaya yang bekerja pada Q3. Nah, maka F3 ya, gaya yang bekerja pada Q3 itu kan ada dua gaya. F32 dan F31 ya. Kalau kita misalkan F32 yang menarik Q3 ini ke kanan adalah positif, maka yang ini negatif. Ya. Maka ini kalau bisa juga dengan bahasa lainnya kita sebut ini adalah resultan. Ya, resultan gaya yang bekerja pada Q3. Resultan gayanya adalah F32 dikurang F31. Ya kan, karena saling berlawanan. Maka kita masukkan F32-nya ini ya. Nah, ini kan kita kali 10 pangkat 1 ya, jadi tambah 01 di sini. Kurang F31 ya. Hasilnya ya negatif 2250 per 625 atau 3,6 Newton. Nah, jadi besar gaya yang bekerja pada Q3 adalah 3,6 Newton. Dengan negatif ini menunjukkan resultannya ke kiri. Resultannya ke kiri ya. Jadi kalau kita simpan muatan Q3 sebesar 5 mikrokolom positif di tengah-tengah kedua muatan negatif ini ya, maka si muatan ini meskipun disimpan di tengah, muatan ini akan ditarik atau tertarik ke kiri. Tertarik ke kiri karena resultannya ini ya, negatif 36. Negatif menunjukkan bahwa muatan tertarik ke kiri ya, tertarik ke kiri. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke pertanyaan atau poin B. Nah, di mana partikel bermuatan ini, 5 mikrokolom ini, di mana harus diletakkan agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang diakibatkan kedua muatan ini. Nah, di mana harus diletakkan? Nah, ini tentu kita kembalikan pada keterangan soal yang di atas ini bahwa
partikel ini diletakkan di antara partikel-partikel kedua ini. Jadi ini pertanyaannya di mana harus diletakkan agar gaya yang bekerjanya atau F3-nya 0, tapi masih di antara kedua ini. Tidak diletakkan ke kiri Q1 atau tidak diletakkan ke kanan Q2. Masih di antara Q1 dan Q2, tapi di titik itu gaya yang bekerja pada Q3 itu 0. 0 ya. Baik. Jadi ini pertanyaannya F3-nya sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja pada Q3 sama dengan 0, di mana harus diletakkan. Nah, F3 tadi F32 kurang F31, ya kan? Sekali lagi karena ini masih di antara Q1 dan Q2, maka ya gayanya masih sama yaitu Q32 kurang Q31 ya, dan masih ada dua gaya di situ. Sehingga dari sini kita dapatkan F32 sama dengan F31. Ya kan? Nah, kalau kita misalkan jarak eh, jarak Q3 terhadap Q2 adalah X, ya jarak ini kan hanya gambar saja ya. Ini tentu tidak tepat di tengah seperti ini. Yang tepat di tengah seperti ini ya pertanyaan A tadi kan. Ini hanya menunjukkan saja bahwa Q3 ini masih di antara Q1 dan Q2. Misalkan jarak Q3 terhadap Q2 adalah X, maka ya jarak Q3 terhadap Q1 adalah R kurang X. Ya kan? R secara keseluruhan kurang X. Maka kita dapatkan ini. Ya. Sehingga F32 adalah K Q2 Q3 per jaraknya yaitu X, ya kan? X kuadrat sama dengan F31 K Q1 Q3 per jaraknya yaitu 0, ini ya. R kurang X kuadrat. K-nya bisa saling membagi, ya. Q3-nya juga bisa saling membagi, maka persamaan di atas tinggal menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian ya kita masukkan nilai Q2 dan Q1-nya. Q2-nya ini ya kan, Q1-nya ini ya. Tetap dinyatakan dalam mikrokolom ya. Kali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 di ruas kiri dan ruas kanan ini bisa saling membagi juga, ya kan? Maka tinggal seperti ini persamaannya. Kemudian kalau kita akarkan kedua ruasnya, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, maka kita peroleh persamaan di atas menjadi 2 per X sama dengan 3 per ini. Pangkat 2-nya jadi helang, ya, seperti ini. Sehingga persamaannya menjadi, ya ini kan 2 kali pembagi 3 ini, dan 3 kali X, sama dengan 3 kali X ya. Seperti ini kan 2 kali ini, sama dengan 3 kali X. Ya, ini kalau diselesaikan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. 2 kali 0,50 hasilnya 1. Kurang 2 kali X. Di sini kurang 2X ya. Sama dengan 3X. Maka ya, negatif 2X ini kita nyatakan di ruas kiri. Maka menjadi tambah 2X hasilnya. Di ruas kanan tambah 2X hasilnya 5X. Maka 1 sama dengan 5X. Ya kan? Sehingga X sama dengan 1 bagi 5 atau 0,2 meter. Nah, maka gaya yang bekerja, jadi Q3 ini ya, Q3 harus diletakkan 0,2 meter terhadap Q2. Jadi Q3 ini harus diletakkan berjarak 0,2 meter terhadap Q2 ya, agar gaya yang bekerja pada Q3 sama dengan 0. Ya, atau Q3 harus diletakkan berjarak 0,3 ya kan, 0,3 terhadap Q1 agar gaya yang bekerja pada Q3 sama dengan 0. Nah, jadi diletakkan seperti ini. Diletakkan seperti ini jadi agak mendekat ke Q2 ya kan, dimana X-nya tadi ini adalah 0,2 ya, sedangkan di sininya 0,3 meter.
Seperti ini harus diletakkan, seperti ini posisinya, agar gaya yang bekerja pada Q3 sama dengan 0. Artinya, ketika Q3 kita letakkan di situ, maka Q3 resultan gayanya 0, sehingga dia tidak tertarik ke kiri, juga tidak tertarik ke kanan. Jadi seakan-akan tidak ada gaya yang bekerja. Padahal sebenarnya ada ya, yaitu F32 dan F31, tapi karena kekuatannya sama, kekuatan tarikannya sama, sehingga Q3 tetap diam di situ, tidak tertarik ke kiri, tidak juga tertarik ke kanan. Jadi seakan-akan tidak merasakan gaya kolom. Sebagaimana bahasa soal ini tidak merasakan gaya kolom karena kekuatan tarikannya sama. Ya. Baik, sekira cukup sekian ya.